warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Manusia sering bergantung kepada kekuatan dan kecerdasan. Kadangkala dia mengandalkan kecerdikan dan kehebatannya. Dia lupa bahwa semua itu tanpa bantuan Allah tidak ada artinya. Maka sering-seringlah kita kalau punya masalah itu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik masalah itu besar atau masalah itu sekedar sandal kita yang putus yang harus diperbaiki. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Berbincang cinta. Cinta ini satu perasaan yang begitu indah yang berada di dalam jiwa manusia, yang terkadang membuatnya meneteskan air mata, tapi di lain kesempatan membuatnya tersenyum berbahagia. Tapi tatkala kita berbincang tentang cinta karena Allah Azza wa Jalla, maka kita berbincang tentang sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat suci, yang indah dan kokoh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Simpul tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat, itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mengucapkan cinta karena Allah ini mudah. Namun cinta karena Allah itu bukan sekedar ucapan di lisan. Bukan sekedar status yang diupload. Tapi cinta karena Allah memerlukan pembuktian dari sikap dan perilaku hamba dalam menyikapi saudaranya yang katanya dia mencintai dia karena Allah saja. Kenapa seperti itu? Kalau cinta karena Allah ini hanya ucapan di lisan, semua orang bisa mengatakan itu. Terus apa bedanya pendusta dan orang-orang yang benar dalam cintanya? Bukankah orang-orang munafikin, mereka datang kepada Nabi SAW, mengungkapkan cinta mereka dengan lisannya. Bahkan Allah menurunkan surat atas nama mereka, surat Al-Munafiqun. Allah memulainya dengan firman-Nya, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Tatkala orang-orang munafik datang kepadamu, mereka akan mengatakan, "Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah." Dia ingin menunjukkan cintanya kepada Rasul SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusan. Wallahu yashhadu innal munafiqina. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta.
Ahibati fillah, kedudukan orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan," dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang mahum bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi. Mereka itu bukan orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumil qiyamah. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu ingin dengan posisi mereka ini. Tatkala melihat posisi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tukhbiruna man hum?" Siapa mereka wahai Rasul? Manusia-manusia yang bukan nabi, yang bukan orang-orang yang mati syahid, tapi para nabi dan para syuhada menginginkan posisi mereka. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, hum qaumun tahabu bi rauhillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ala ghairi arhamin bainahum, tanpa ada hubungan rahim di antara mereka. Wala amwalin yata'atawna, tidak pula karena ada kepentingan harta yang diberikan di antara mereka kemudian tumbuh itu cinta. Bukan. Mereka mencintai karena Allah. Wallahi inna wujuhahum lanur, wajah mereka cahaya, benderang. Wa innahum ala nur, mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan, mereka tidak takut tatkala orang-orang pada ketakutan. Wa la yahzanun idza hazina nas, mereka juga tidak bersedih tatkala orang-orang bersedih. Kemudian Nabi membaca firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-waliullah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut buat mereka dan tidak ada pula kesedihan buat mereka. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Dan ada banyak hadis yang mensaksikan makna hadis ini. Kemudian bicara rumah tangga. Bicara pasangan suami istri. Apakah mungkin hubungan suami dan istri atau nanti hubungan itu turun kepada anak-anak mereka? Hubungan itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Demi Allah, mungkin. Mungkin saja. Namun, sepertinya masih banyak yang rumah tangganya tidak dibangun di atas cinta kepada Allah. Kebanyakan orang-orang menikah itu atas dasar apa? Kata Nabi alaihissalam, perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Coba para lelaki melihat, kenapa dia menikahi istri? Ada 4 hal. Ada yang mungkin tergabung. Ada mungkin hanya 2 yang ada pada diri istrinya. Atau hanya 1. 4 hal itu yang pertama adalah karena kecantikannya. Ya, memang para lelaki suka dengan yang cantik-cantik. Yang kedua karena hartanya. Harta perhiasan dunia. Para lelaki bekerja keras untuk mendapatkan harta. Kalau dia dapat istri yang cantik, kaya, Masya Allah. Yang ketiga, lihasabiha. Karena darah birunya. Karena nasabnya yang mulia. Bangsa. Masya Allah. Udah kaya, cantik, bangsawan. Biasanya ini kumpul aja. Kalau kita ngelihat ya, anak-anaknya bangsawan, anaknya ya pejabat atau apa itu. Cantik, kaya karena bapaknya. Kemudian dia bangsawan dia. Karena ini faktor keturunan. Yang keempat ini yang terkadang gak bergabung dengan 3 ini. Yaitu lidiniha. Karena agamanya. Terus apa pilihan kita? Tatkala pasangan itu
3 plus 1. 3 kurang 1 kan 4. 3 nih. Aduh, dia cantik, kaya, bangsawan udah. Cuma kurang 1. Atau memilih agamanya baik tapi 3 nggak ada. Cantik ya kurang, kaya yang enggak, bangsawan ya orang biasa-biasa. Mana yang harus dipilih? Maka Nabi SAW mengatakan, "Badfar bidzatiddin taribat yadak." Maka beruntunglah engkau memilih wanita yang agamis. Selamat engkau. Bukan berarti kita nggak boleh pilih yang cantik, pilih yang cantik yang agamis. Bukan berarti nggak boleh kita pilih yang kaya, tafadhol, mau pilih yang kaya nggak apa-apa. Tapi agamis. Dalam semua itu agama harus ada. Di sinilah kita baru akan berbincang tentang rumah tangga yang dibangun di atas cinta karena Allah. Pasangan suami istri yang melanjutkan perjalanan cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena dari awal udah itu yang dia lihat gitu. Begitu pula para wanita. Engkau menerima lamaran suamimu. Dulu karena apa? Karena dia pegawai negeri, karena dia berprofesi dokter, karena dia kaya, karena dia pinter, karena dia tampan, karena dia bangsawan, atau karena dia agamanya baik dan akhlaknya mulia. Mana kira-kira yang menyebabkan engkau menerima pinangan suamimu yang sekarang jadi suamimu? Ya, mungkin di masa lalu Ustaz, agama tidak terlalu dipedulikan. Ya, jam. Sampai hari ini pun masih banyak yang menyepelekan urusan agama. Padahal inilah yang akan menumbuhkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sampai-sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika ada yang minta saran dari Hasan Al-Basri. Orang tua nih, anaknya dipinang sama orang. Dia tanya diterima apa enggak. Hasan Al-Basri hanya mengatakan radhiyallahu anhu, "La tuzawwij ibnataka illa min taqi." Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kenapa syaratnya itu? Nggak bicara kaya, nggak bicara tampan, nggak bicara bangsawan. Hasan mengatakan jangan menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Maka beliau menjelaskan sebabnya. In ahabbaha akramah. Kalau suaminya itu cinta sama putrimu, maka sang suami akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbaha lam yadlimha. Tapi kalau dia nggak menyukai putrimu, kadang-kala ada perilaku istri yang kurang baik sehingga sang suami tidak menyukai istrinya. Kalau dia tidak menyukai putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tidak sedikit rumah tangga di Indonesia yang dibangun di atas syahwat dan dosa. Tidak sedikit yang menikah ya karena perzinaan yang sudah dilakukan. Mungkin teman-teman para dokter yang mengikuti klinik-klinik aborsi ilegal, dia akan tahu berapa ratus ribu atau mungkin sudah jutaan janin-janin yang digugurkan zina. Lalu mereka menikah. Setelah berzina, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh itu janin. Setelah dibunuh, mereka menikah. Bayangkan dosa zina plus dosa membunuh itu janin, lalu mereka menikah tanpa tobat. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Kalau mungkin nggak menggugurkan itu janin, ada perasaan mau tobat. Karena takut ya ketahuan orang, malu ini itu macam-macam. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah,
Ingat, semua yang tidak dibangun di atas cinta kepada Allah Azza wa Jal itu akan berubah menjadi permusuhan, cepat atau lambat. Apalagi kelak pada hari kiamat. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Masih mute kayaknya, Dok. Akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Semua yang akrab, semua yang saling mengasihi, baik itu suami istri atau sahabat atau teman di kantor, kakak beradik, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, akan saling membenci kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan bukan kebencian biasa, mereka akan saling melaknat, mereka akan saling mencaci, mereka akan saling memaki, mengatakan ini gara-gara kamu, ini engkau penyebabnya. Subhanallah. Kenapa? Karena selama ini pertemuan dan persahabatan mereka, perkumpulan mereka itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, karena syahwat, karena nafsu, karena kepentingan. Maka bagaimana nanti suami istri di padang mahsyar saling menuntut, subhanallah, saling menggugat. Suami menggugat istrinya, istri menggugat suami. Mana cinta? Bukankah mereka sampai mati? Katanya mereka sampai mati sebagian itu. Sampai tua renta. Dikatakan pasangan yang harmonis. Percontohan. Sampai tua renta tetap bertahan. Setia. Hari kiamat. Saling menggugat dia. Saling membenci. Kenapa? Karena selama hidup di dunia, bukan karena Allah mereka berkumpul. Suami istri yang rumah tangganya dibangun di atas cinta kepada Allah dan karena Allah, itu akan terus berlanjut walaupun jasad mereka sudah berada di dalam perut bumi. Sampai tatkala mereka dibangkitkan pun, cinta mereka akan terus berlanjut. Sehingga kita melihat mereka akan saling memberikan syafaat. Suami memberikan syafaat kepada istrinya, ya Allah, istriku ya Allah. Istri juga meminta syafaat buat suaminya. Ya Allah, suamiku ya Allah. Bukan saling melaknat, bukan saling membenci, bukan saling menggugat. Maka malahan saling membantu mereka nanti. Bagaimana tatkala seorang suami yang masuk surga, kemudian dia tidak mendapati istrinya di surga? Karena ada mungkin ya kekurangan dari amal soleh, sehingga dia harus berhenti di neraka terlebih dahulu. Sang suami akan ingat minta sama Allah agar istrinya dikeluarkan dari neraka. Istri pun seperti itu. Itu kalau rumah tangganya dibangun di atas cinta karena Allah. Kemudian kalau kita lihat malaikat-malaikat pun itu menginginkan rumah tangga ini selamat dari api neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 7 sampai 9 menceritakan doanya malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Masih mute kayaknya, Dok. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang berbuat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Lanjut Jok, 89. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Wadzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fikum. Bayangin doanya malaikat yang memanggul arsy dan yang di sekitarnya. Mereka memohonkan ampunan buat orang-orang yang beriman. Mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal agar orang beriman ini bukan hanya masuk surga sendirian. Mereka minta supaya mereka dimasukkan ke surga bersama siapa? Bersama orang-orang yang soleh, dari nenek moyang mereka. Jadi dari atas, dari samping istri-istri mereka, dan dari bawah anak keturunan mereka, supaya mereka masuk surga bareng-bareng, diselamatkan dari api neraka. Itu kalau cinta mereka karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apa saja adab yang perlu dijaga di antara suami istri ini agar kebersamaan mereka bisa terjaga sampai menuju ke surga. Yang pertama, melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Suami harus paham kalau istrinya itu bukan malaikat, bukan bidadari. Dan para istri juga harus paham suaminya itu bukan malaikat. Walaupun dia hafal Al-Quran Karim, walaupun dia sosok lulusan pesantren, mungkin dia seorang ustadz, seorang juru dakwah, ingat suamimu itu bukan malaikat. Dan juga para suami harus tahu, istrimu walaupun ustadzah, walaupun lulusan pesantren, walaupun hafal Al-Quran, anaknya ustadz juga, dia tetap bukan bidadari. Dia manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang wanita, naqisatu aqlin wa din, kurang akalnya dan agamanya, ada kekurangan. Terus gimana Ustaz? Ya engkau harus memahami hal ini. Sehingga lihatlah kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar.
Tidak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Iman ini mahal. Ketika Nabi berbincang tentang seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di dalam diri setiap orang beriman ada kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pasangan suami istri, jangan melihat kepada kekurangannya. Kalau ada yang dia tidak sukai, radhiya minha akhar, lihat kepada kelebihannya. Ada kelebihannya, ada. Asalkan dia beriman. Ini bicara cinta karena mungkin istrimu tidak pandai memasak. Nah, karena dia sibuk mungkin dahulu sekolah ya. Tapi dia pandai mendidik anakmu. Maka alhamdulillah. Engkau mungkin sekarang bisa pesan makanan dari luar. Bisa cari pembantu yang pandai memasak. Lihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangan. Kalau semua melihat kepada kekurangannya, nggak ada yang bertahan rumah tangga ini. Nggak ada. Semua akan ganti istri. Istri akan ganti suami. Karena dia, aduh suami anak kayak gini Ustaz. Ini para istri juga. Jangan suka membandingkan istri suamimu sama suaminya orang. Tapi bandingkan suamimu dengan kebaikan dia. Jadi bukan sama suami orang. Suami orang Masya Allah baik banget. Ini itu macam-macam. Iya itu suami tetangga bukan suamimu. Terus suamimu ini yang ada. Terimalah dia apa adanya. Syaratnya tadi kita bicara dari awal ini memang karena Allah ya. Jadi walaupun melihat kepada yang agamanya tetap dia ada kekurangan. Bahkan Nabi SAW menyuruh para suami untuk bersabar. Allah pun seperti itu mengatakan wa ashiruhunna. Ganti sama yang lainnya, engkau ganti sama yang lainnya sama juga punya kekurangan. Ganti lagi, nggak ada yang lurus, bengkok semuanya. Maka Allah arahkan untuk sabar. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kalian benci itu di balik itu ada kebaikan yang banyak yang Allah sudah ciptakan di sana. Maka bangunlah rumah tangga dengan melihat kepada sisi positifnya dan selalu positif thinking kepada pasangan hidupnya, berbaik sangka sama mereka. Yang kedua, saling menghargai, khususnya yang berkaitan dengan keluarga. Suami menghargai istri dan menghargai keluarganya dengan tidak menjelek-jelekan istrinya. Pesan Nabi SAW, wala tuqabbih, jangan suka menjelek-jelekan istrimu. Ya tidak pula keluarganya istri. Ada suami yang selalu komentar negatif terhadap keluarganya istri. Akhirnya rumah tangganya jadi kacau gitu. Sedangkan kita tahu, kita tuh nggak boleh ribain orang. Ribain orang nggak boleh. Kok yang diribain ini malah keluarganya istri. Kalau mau kasih nasihat, nggak ada masalah kasih nasihat. Tapi jangan dengan cara menjelek-jelekan. Mungkin dikatakan ini mungkin yang perlu diperbaiki, mungkin perlu dikasih nasihat, tapi tidak menjelek-jelekan. Bentuk penghargaan suami kepada istri adalah dengan berbuat baik kepada keluarga istri. Engkau para suami udah dikasih anaknya. Berusahalah untuk berbuat baik. Ini kita bicara cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita disuruh berbuat baik sama seluruh manusia. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana dengan keluarga istri? Masa engkau membantu orang lain, keluarganya istri engkau nggak bantu? Bukankah engkau ingin menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Semakin engkau banyak kebaikanmu, kecintaan itu semakin naik. Benih-benih cinta itu akan bersemi kelak. Begitulah para istri. Hendaklah engkau menghargai suamimu.
menghargai mertuamu. Kadangkala ada clash antara menantu sama mertua. Itu hal yang wajar. Terus apa sikapmu? Jangan baperan. Biar mertua yang baperan, engkau jangan baperan. Kadangkala mertua merasa putranya diambil sama dirimu. Yang dahulu nih anak laki-laki, Masya Allah full sama ibunya, full sama bapaknya. Setelah menikah sama engkau, ada banyak waktu yang dihabiskan bersama dirimu. Maka hendaklah engkau menghargai suamimu dan menghargai orang tuanya. Ya, ada masalah-masalah dikit, biasa. Itu mudah-mudahan jadi bumbu penyedap dalam rumah tangga. Ini bicara saling menghargai, ini kunci sebenarnya jamaah. Ketika muslim bersama muslim lainnya saling menghargai, Masya Allah, hidup di masyarakat itu akan penuh dengan kedamaian. Gimana kalau di dalam rumah tangga, suami istri? Yang ketiga, saling berterima kasih. Kenapa? Ketika di dalam rumah tangga ini yang ada saling menuntut, maka biasanya nggak lama berpisah mereka. Tapi kalau yang ada saling berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan, maka insya Allah orang yang berterima kasih, yang bersyukur itu masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semua baik. Ini kalau bicara iman, yang merupakan dasar cinta karena Allah dan benci karena Allah, itu orang kalau beriman, apapun yang terjadi, baik di rumah tangga dia, di tempat kerja dia, di masyarakat dia, di negeri dia, itu baik buat dia. In asabathu sarra syakar. Ini orang kalau dapat kegembiraan, kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu baik buat dia. Terus kalau mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukain, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu. Itu jadi baik buat dia. Begitulah rumah tangga. Ketika dibangun di atas syukur dan sabar, Masya Allah. Nih para istri. Berapa kali engkau berterima kasih kepada suami? Mungkin ya tidak banyak yang diberikan oleh suamimu kepada dirimu. Tapi dirinya hidup bersamamu itu sudah perlu disyukuri. Rasulullah SAW urusan bab syukur ini, beliau menekankan kepada para istri. Beliau pernah berpidato pada waktu Idul Adha atau Idul Fitr. Beliau datang ke tempat sholatnya para perempuan. Beliau memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak sedekah. Sedekah itu memperbaiki hati. Membersihkan jantung dari karat-karatnya. Untuk banyak bersedekah. Lalu beliau mengatakan, fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu berada di neraka. Ini istri-istri para sahabat. Iya. Beliau menyampaikan itu kepada istri-istri para sahabat Nabi. Maka di antara mereka akan ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok banyak yang di neraka?" Maka beliau menyebutkan alaihi salatu wassalam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya. Nggak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Yang ada selalu mengeluh. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, sekali berbuat salah, dilupakan sama istri. Seakan-akan sang suami tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Maka hendaklah diperbaiki sifat yang seperti ini. Bagi para suami juga, berterima kasihlah kepada istri.
Kita tuh kalau di warung dikasih minum, disuguhkan makanan, kita ucapkan terima kasih kepada pramusajinya. Tapi istri kita yang senantiasa menyajikan semuanya untuk kita di rumah. Menyambut kita, mendidik anak kita, melayani kita. Masa engkau tidak ucapkan terima kasih? Dan di antara bentuk terima kasih itu adalah membalas dengan sesuatu yang kita berikan kepada istri. Berikan nafkah kepada istri. Kalau memang lebih hartamu, berikan kelebihan kepada istri. Berikan hadiah kepada istrimu. Karena itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada istri. Kemudian saling memaafkan. Karena tak ada gading yang tak retak. Saling memaafkan. Kesalahan akan terjadi. Bukan berarti rumah tangga yang dibangun di atas cinta karena Allah, akhirnya tidak terjadi kesalahan di antara dua manusia yang hidup di sana. Di rumah Nabi SAW terkadang terjadi kesalahan yang diperbuat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha atau oleh istri Nabi yang lainnya. Atau terjadi keributan yang membuat istri Nabi marah kepada Nabi SAW. Itu hal yang wajar dan lumrah dalam rumah tangga. Terus apa yang perlu dilakukan? Ya saling memaafkan. Ustaz, ini kesalahannya berat, ya diperbaiki. Kalau mungkin dia bisa jadi lebih baik, dilanjutkan rumah tangganya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Asy-Syura ayat 40. Apa kata Allah? Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Di sini kadangkala istri dizalimin sama suami. Apa yang dilakukan? Membalas kezaliman dengan kezaliman? Tidak. Tapi bagaimana kezaliman itu dibalas dengan kebaikan? Dengan memaafkan. Bahkan Rasul SAW ketika menceritakan wanita-wanita penghuni surga. Siapa sih wanita-wanita penghuni surga? Kata Nabi SAW, kullu wadudin waludin a'ud. Mereka adalah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali. Kalau perempuan ini dizalimin sama suaminya, ingat dizalimin, disakiti sama suaminya, atau perempuan ini yang melakukan kezaliman. Apa yang terjadi? Perempuan ini yang datang kepada suaminya. Nih para suami, bagaimana Nabi SAW mengkondisikan urusan rumah? Kalau mungkin ada perempuan mengatakan suami itu egois Ustaz, nggak mau minta maaf Ustaz. Ya engkau yang minta maaf. Ustaz dia yang salah, engkau yang minta maaf. Kenapa? Dia itu pemimpin. Dia itu pemimpin. Tadi kita bicara, tolong engkau fahami, posisi dia itu difahami gitu. Maka Nabi memberikan pemahaman ini kepada para wanita. Kalau perempuan ini disakiti sama suaminya, atau dia menyakiti suaminya, yang datang kepada perempuan, kepada suaminya siapa? Ini perempuan. Nabi mengatakan perempuan ini akan datang kepada suaminya. Lalu memegang tangan suami mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Suamiku, ini tanganku ada di atas tangan. La adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Seperti itu rumah tangga. Bukan merendahkan wanita. Kalla wallah. Kadang-kadang sebagian orang kalau dia minta maaf atau dia memaafkan berarti dia jadi rendah. Enggak. Nabi SAW mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang dengan memaafkan itu kecuali Allah akan tambahkan
meningkatkan kemuliaan dan kehormatan dia. Jadi ketika dia memaafkan atau minta maaf itu tambah terhormat sebenarnya, bukan tambah hina. Ini kita bicara bagi para istri. Karena terus terang akan terjadi kesalahan di dalam rumah, bakal terjadi. Kullu bani Adam khata, semua anak Adam berbuat salah. Dan kita tahu kita turun di muka bumi ini juga karena kesalahan. Maka hendaklah saling memaafkan. Suami juga seperti itu, memaafkan istrinya. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Nabi SAW? "U'fu 'anil khadim fi kulli yawm 70 marrah." Maafkan pembantumu setiap hari itu 70 kali. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan pendamping hidup kita? Bagaimana dengan istri kita? Maka tadi di surat Asy-Syura ayat 40 Allah mengatakan faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Kesalahan nggak dibiarin, diperbaiki. Bagaimana kesalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 237, ini Allah berbincang tentang perceraian. Karena kadangkala suami istri bercerai, kemudian mereka tidak saling memaafkan. Bahkan yang ada sang suami menceritakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Istrinya dijelek-jelekin sama dia. Atau sang istri mungkin tahu suaminya ini na'udzubillah selingkuh, berzina suaminya. Kemudian sang istri menggugat cerai, terjadi perceraian. Setelah itu sang ibu menceritakan keburukan-keburukan bapaknya kepada anaknya. Bapakmu itu kayak gini, kayak gitu, subhanallah. Udah selesai, ditutup. Udah, maafkan udah. Kalau memang nggak bisa dilanjutkan, pernikahan itu selesai. Tapi jangan nambahin dosa. Kadangkala nih udah berpisah, dosanya terus. Di surat Al-Baqarah ayat 237, apa kata Allah? Masih mute, dok? وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Pembebasan dalam terjemahan ini di bahasa Arabnya itu wa anta'fu. Engkau memaafkan. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam bab cerai ketika belum menyentuh perempuan tersebut, belum dicampur itu perempuan, maharnya sudah ditetapkan umpamanya 10 juta maharnya, kemudian terjadi perceraian padahal mereka belum kumpul. Terus gimana? Ya udah, kalau bisa haknya perempuan itu setengahnya. Maharnya 10 juta berarti 5 juta. Tapi kalau perempuan ini mengikhlaskan, memaafkan, udahlah semuanya balikin kepada
suami atau nggak nuntut ini perempuan, itu lebih baik. Lalu Allah mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Jamaah, ini belum nikah, ini belum kumpul. Allah sudah mengingatkan jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Bagaimana kalau ini pernah berkumpul selama 5 tahun? Pernikahannya bertahan selama 10 tahun. Bertahan selama 15 tahun. Apa nggak ada kebaikan yang bisa diingat di sana? Allah mengatakan jangan melupakan. Padahal itu belum kumpul. Tapi sudah ada lamaran ya, sudah ada akad nikah. Maka tentunya tatkala sudah pernah terjadi pernikahan, kalaupun ada kesalahan yang terjadi di sana, ya udahlah. Kembali kepada yang awal, lihat kepada kelebihan, jangan lihat kepada kekurangan. Kalaupun harus berpisah, selesai. Ahibbatifillah. Kemudian di antara adab suami istri ini adalah saling menutupi kekurangan lagi. Bukan cuma menutupin kekurangan. Ada rahasia-rahasia di dalam rumah tangga yang tidak boleh terdengar sama tetangga. Sama orang lain. Ini berkaitan dengan amanah. Orang beriman itu yang masuk surga itu orang yang jaga amanah. Di antara amanah dalam rumah tangga itu amanah ranjang. Cerita di atas kasur. Kalau sekarang na'udzubillah orang berzina itu mereka video lalu mereka sebarkan lalu mereka ketawa-ketawa, na'udzubillah min dzalik. Yang halal aja nggak boleh disebarin. Bagaimana dengan yang haram yang seharusnya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia mengatakan pada suatu hari, dia ini bersama Nabi SAW, dan di majelis Nabi itu ada kaum laki-laki, ada kaum perempuan. Mungkin sedang kajian atau apa. Lalu Nabi SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli, wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin ada laki-laki yang menceritakan apa yang diranjang bersama istrinya kepada orang lain. Atau ada perempuan-perempuan yang menceritakan hal itu. Kata Asma binti Yazid, fa'arammal qaum. Orang pada diam semuanya. Sahabat-sahabat pada diam nih. Lalu aku mengatakan kepada Nabi, kata Asma binti Yazid, wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, mereka melakukan itu. Dan yang laki-laki juga sama cerita kayak gitu. Cerita urusan ranjang nih. Qala fala taf'alu. Lalu Nabi mengatakan jangan mengulangi lagi. Jangan melakukan hal itu. Fa innama mathalu dzalika. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menceritakan kejadian di ranjang bersama istrinya, halal ya. Dia menceritakan apa yang terjadi bersama istri di ranjang itu. Perumpamaan dia, mathalu syaitani laqiya syaitana. Dia seperti setan jantan ketemu setan betina di jalan. Faghasyiyaha wan nas yanzur. Lalu, na'udzubillah, dia kumpulin ini setan perempuan di jalanan dan orang-orang nonton. Subhanallah. Bagaimana Islam ini menjaga rahasia ranjang yang halal, sedangkan sekarang yang haram itu disebarkan. Na'udzubillah kita. Kalau yang halal aja kayak setan, diperumpamakan setan, apalagi yang haram. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atih wa tufdi ilai thumma yanshuru sirrah. Siapa orang yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat? Seorang suami yang menghubungi istrinya, istri yang menghubungi suaminya, lalu menceritakan rahasianya. Na'udzubillah min dzalik.
Maka jangan sampai pasangan suami istri ini yang katanya cinta karena Allah ternyata jadi orang paling dibenci Allah pada hari kiamat. Karena tidak menjaga rahasia. Ini adab yang perlu dijaga. Kemudian yang terakhir, suami istri harus saling mengingatkan. Orang-orang beriman itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita kalau melihat kemungkaran diperintahkan untuk merubahnya. Bagaimana kalau itu terjadi di dalam rumah tangga kita? Di surat At-Taubah ayat 71, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sifat orang-orang beriman. Sifat kekasih-kekasih Allah kayak apa tuh? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Itu tuh orang-orang yang beriman. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Mereka adalah saling menolong di antara mereka. Mereka saling mencintai di antara mereka. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Maka ini harus menjadi sesuatu yang paling dipikirkan oleh suami istri. Kalau memang cintanya karena Allah. Tatkala melihat suami dengar adzan gak sholat, diingatkan. Tatkala suami pulang dari masjid, ngelihat istrinya masih sibuk dengan handphonenya, diingatkan untuk sholat. Tatkala malam hari, tengah malam, bangunkan istrinya untuk sholat malam. Istrinya membangunkan suaminya untuk sholat malam. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bagaimana menghidupkan malam-malam itu dengan ketaatan. Bagaimana rumahnya ini selalu penuh dengan Quran. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Bagaimana sekarang suami istri ini saling mengingatkan dengan ketaatan. Karena terkadang istri itu harus gugat cerai suami ketika suami meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama selama tinggal. Kita cuma bisa sampai di sini rumah tangga kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki istrinya. Ketika istri-istri Nabi ada kecondongan kepada kemewahan dunia, diboikot sama Nabi selama 1 bulan. Kemudian dikasih pilihan, engkau akan bersamaku dengan hidup seperti ini, atau engkau ingin kehidupan dunia. Kalau memilih dunia, silahkan. Aku akan ceraikan kalian. Ini tugas suami juga. Bagaimana mengkondisikan rumah tangganya dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar. Kemudian Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 59. Kita lihat bagaimana Allah menyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya. Ini bicara tadi amar ma'ruf nahi mungkar, tentang watawasau bil haq, tentang bagaimana saling mengingatkan di dalam rumah tangga. Jadi para suami, jangan berharap engkau bisa masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrimu. Allah memerintahkan para suami untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya, keluarganya dari api neraka.
Sampai ada seorang tabi'ut tabi'in yang mengatakan, nanti pada hari kiamat ada seorang istri yang menggugat suaminya. Dia mengatakan kepada Allah, ini Allah suamiku ya Allah. Dia nggak pernah ngajarin aku tentang agama, nggak pernah membimbingku tentang ketaatan kepadamu. Dia hanya kerjanya bawa roti dari pasar ke dalam rumah. Hanya jadi mesin pencari uang. Padahal tugas suami ada yang lebih dahsyat dari itu. Itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 59? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ini perintah para suami untuk menyuruh istrinya pakai jilbab. Ini Allah merintahkan kepada Nabi agar nyuruh istri-istrinya. Bagi para suami, jangan sampai engkau mengatakan, aku nggak pernah nyuruh anakku pakai jilbab, nggak pernah nyuruh istri pakai jilbab, dia pakai jilbab semau dia sendiri. Engkau disuruh sama Allah untuk memerintahkan kepada istri-istrinya. Ini perintah Allah buatmu, buat engkau sebagai seorang laki-laki. Maka semoga kita semakin faham tentang kewajiban-kewajiban kita, tentang adab-adab yang harus dijaga di dalam rumah tangga ini, agar jangan sampai pasangan hidup kita ya bakal menuntut kita pada hari kiamat. Kita ingin cinta ini sampai ke surganya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan.